Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Mas Duki, Menteri Perindustrian yang diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Bapak Arus Gunawan, Kepala LKPP, Bapak Roni Dwi Susanto, dan Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, para perwakilan mitra siplah, rekan-rekan media, serta Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia. Hari ini cukup lama saya tunggu-tunggu karena Merdeka Belajar episode ke-12 ini kami luncurkan dengan berkaitan dengan program digitalisasi sekolah. Jadi ini peluncuran pertama kita yang berhubungan dengan platform digital dan pembaruan platform digital dari proses digitalisasi sekolah kita. Ya, kami bukan hanya berfokus dalam digitalisasi sekolah kepada penyediaan dan pengiriman peralatan TIK, kami juga mengembangkan platform-platform pendidikan yang bertujuan mendukung pemenuhan kebutuhan murid. Ya, salah satunya adalah platform yang memudahkan sekolah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa, yakni Siplah. Yang pertama dirilis pada tahun 2019, tapi kita meluncurkan ini dengan berbagai macam fitur yang sudah kita transformasi. Ya, untuk membantu para penyedia dan terutama para kepala sekolah dan satuan-satuan pendidikan kita. Ya. Siplah ini telah membantu sekolah udah melakukan pengadaan secara jauh lebih transparan, jauh lebih aman, dan jauh lebih mudah. Kami berupaya memberikan keluasan kepada para sekolah untuk meningkatkan jumlah besaran dana BOS ini, salah satunya dengan meningkatkan jumlahnya, ya, dan memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk membelanjakannya melalui Siplah. Ya. Namun pada saat hari ini kami masih mendengar keluhan banyak dari ibu dan bapak guru serta kepala sekolah mengenai berbagai macam jenis isu yang ada di sekolah. Jadi izinkan saya melakukan sedikit paparan, bisa ditunjukkan paparannya. Terima kasih. Ya, bisa berikut. Ya. Di tahun 2021 kita sudah melakukan penyaluran dana BOS sebesar 53,4 triliun ya kepada 216.000 sekolah. Dan anggaran BOS ini meningkat dari tahun 2019 ke 2021. Sekarang sudah sampai 53,4 T, di 2019 masih 51 T. Dan sekolah ini boleh membelanjakan dana BOS kebijakan kita secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing, ya, bahkan untuk melengkapi persiapan untuk belajar tatap muka. Ya. Berikut. Nah, di masa pandemi ini dan kedepannya, pembelanjaan dana BOS yang fleksibel ini sangat dibutuhkan. Tetapi kita harus melihat kondisi lapangan yang sudah terjadi. Saya sudah keliling di sekitar Indonesia dan saya melihat banyak sekali isu-isu kepala sekolah, operator sekolah yang mengeluhkan mengenai berbagai macam intimidasi dari oknum-oknum tertentu. Dan biasanya intimidasi ini dilakukan karena mereka mencari-cari bagaimana kepala sekolah ataupun satuan pendidikan melakukan pembelanjaan dana BOS yang sifatnya offline dengan cara metode atau administrasi yang salah. Jadinya ini menjadi isu yang sangat besar di mana banyak sekali kepala sekolah tidak punya kepercayaan diri untuk melaksanakan pengadaan bagi kebutuhan sekolahnya karena isu-isu administratif seperti ini sering sekali terjadi. Jadi kepala sekolah sangat terbeban dengan perannya membelanjakan dana BOS, walaupun sebenarnya peran ini penting sekali untuk pendidikan murid-muridnya. Ya, berikut. Di sisi lain, kita juga harus mengakui bahwa ada berbagai macam isu-isu dalam korupsi dana BOS yang terjadi di lapangan. Ya, ini masih saja terjadi dan kita harus sangat jujur dan transparan bahwa sebenarnya kasus-kasus seperti ini sangat bisa dihindari kalau semakin besar persentase daripada
penggunaan dana BOS itu dilakukan secara online dan transparan melalui platform digital. Ya, jadi inilah alasan kenapa baik dari rasa keamanan kepala sekolah dan juga untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak baik, kita harus memindahkan jumlah anggaran dana BOS dan pengadaan dana BOS ini kepada platform online dan digital, di mana semuanya transparan dan 100% akuntabel. Gitu. Berikut. Di tahun 2019 kami merilis SIPLAH, ya, Sistem Informasi Pengadaan Sekolah, sebagai sistem elektronik untuk pembelajaran BOS. Ini adalah marketplace atau e-commerce-nya sekolah. Ya, jadi sekolah sekarang dengan sangat mudah bisa langsung masuk ke dalam suatu pasar untuk beli berbagai macam kebutuhan barang dan jasanya. Ya, jadi ada beberapa benefit daripada program platform ini. Satunya adalah tata kelola keuangan yang baik. Semua transaksi didokumentasi secara elektronik, ya. Dan kedua, efisiensi anggaran dengan tingkat harga yang cenderung lebih rendah, ya, karena ada berbagai macam jenis supplier dan penyedia dan lebih beragam. Dan ini juga platform yang membuka kesempatan bagi banyak sekali pelaku UMKM di daerah yang bisa berpartisipasi. Jadinya sifatnya adalah inklusif. Berikut. Ini merupakan suatu tren yang cukup luar biasa. Penggunaan SIPLAH di masa pandemi ini, karena pandemi dan juga karena dorongan Kemendikbudristek dan juga perbaikan fitur-fitur, kita telah melihat jumlah pengguna SIPLAH, ya, itu pertumbuhannya luar biasa. Jadinya saat ini data terakhir kita menunjukkan bahwa 146.000 lebih sekolah sudah menggunakan SIPLAH. Dan ini pertumbuhannya ini eksponensial. Ini adalah pertumbuhan pertumbuhan per kuartal, ya, per kuartal. Dan ini menunjukkan secara eksponensial adopsi daripada SIPLAH di sekolah-sekolah kita. Dan ini kabar yang sangat gembira. Makanya sangat penting untuk kita selalu melakukan penyempurnaan sistem. Lebih dari 1 juta transaksi telah dilakukan melalui SIPLAH dan jumlah volume nilai transaksi 12,6 triliun dan penyedia barang dan jasa sudah lebih dari 26.000, ya, termasuk UMKM. Dan alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih juga untuk KPK dan LKPP yang telah memberikan SIPLAH penghargaan sebagai salah satu teladan inovasi yang meningkatkan transparansi dan juga kenyamanan berbelanja untuk satuan pendidikan kita. Berikut. Di tahun 2021 kita mentransformasi SIPLAH menjadi pengalaman berbelanja dan berjualan yang lebih baik. Ya, kita ingin sekolah aman berbelanja, merasa percaya diri. Jadi alur pembelanjaan itu dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi kepala sekolah dan guru tidak harus berpikir-pikir dan tidak harus khawatir. Kalau dia melakukan transaksi dalam platform SIPLAH, itu artinya 100% aman. Jauh lebih banyak pilihan mitra pasar dan penyedia dari sebelumnya, ya, dan lebih banyak fitur-fitur yang bisa membantu dan mendukung proses transaksi untuk kenyamanannya, seperti pembatalan transaksi, aduan, dan dashboard status transaksi. Dan untuk para penyedia, ini merupakan suatu penyempurnaan yang membuat menjual barang di SIPLAH jauh lebih nyaman dan lebih inklusif bagi para UMKM. Ya, proses pendaftaran yang lebih cepat, pengecekan pembayaran otomatis, dan pembayaran yang cepat, ya, setelah sekolah membayar. Jadi semua ini adalah proses dari dua sisi daripada marketplace ini, baik dari sekolah maupun penyedia kita melakukan perbaikan fitur. Berikut. Ya. Kunci daripada sistem ini adalah untuk memberikan kepercayaan dan kepercayaan diri kepada para kepala sekolah yang tidak perlu lagi terintimidasi oleh pihak-pihak atau oknum-oknum yang mengancam mereka ataupun khawatir mereka melakukan kesalahan dalam program pengadaan barang dan jasa. Ya, jadinya seluruh proses flow daripada sistem SIPLAH ini
sudah mengikuti regulasi yang ada. Sehingga ke semua kepala sekolah, semua satuan pendidikan hanya tinggal belanja di platform ini dan mereka akan tahu ini akan 100% aman. Ya, dan inilah sangat penting. Karena kalau kepala sekolah kita dan guru-guru kita dan satuan pendidikan kita ragu-ragu dalam proses ini, bagaimana mereka bisa berkonsentrasi kepada pendidikan murid-muridnya. Berikut. Kami juga mengekspansi jumlah mitra pasar di dalam marketplace kita. Ya, mitra pasar ini dipilih melalui proses sayembara, 100% transparan dan terbuka. Dan dari total 61 mitra pasar yang mendaftar, ini adalah 18 mitra pasar terpilih yang lolos persyaratan administrasi dan uji teknologi. Jadi ini ekspansi jumlah penyedia atau mitra pasar yang bekerja sama dengan kita, ini akan terus berkembang ya, untuk menyediakan semakin banyak opsi bagi sekolah-sekolah kita. Berikut. Nah, ini sekarang kita masuk ke beberapa fitur perbaikan yang kita lakukan. Yang pertama adalah dulu Siplah itu pada saat sekolah bertransaksi, mereka tidak mengetahui sebenarnya berapa lama pengirimannya, ya. Dan kita mendengar dari banyak sekali kepala sekolah yang komplain bahwa ini mereka butuh barang cepat, tapi mereka nggak punya sama sekali visibilitas kapan barangnya akan sampai, tiba-tiba sampai gitu. Dan kadang-kadang telat atau mereka tidak sadar. Jadi sekarang kita sudah rubah sistemnya dan fiturnya. Sekarang sekolah bebas dan merdeka untuk memilih mitra pengiriman dan kecepatan pengirimannya. Jadi mereka lah yang bebas memilih dan masing-masing mitra pasar ini bekerja sama dengan mitra pengiriman, perusahaan-perusahaan logistik, sehingga sekolah dapat memilih mitra pengiriman dan kecepatan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kalau ada kepala sekolah yang membutuhkan lebih urgen, mereka bisa mendapatkan. Kalau ada kepala sekolah yang tidak butuh terlalu cepat dan ingin harga yang lebih murah, juga bisa mereka pilihkan. Jadi semua tergantung kebutuhan sekolah. Berikut. Nah, selain itu, kami juga menyediakan fitur baru, yaitu sekolah dapat melakukan pembatalan transaksi. Mereka bisa cancel transaksi mereka selama penyedia belum konfirmasi mengenai transaksi tersebut. Dan ini sangat dibutuhkan. Kami mendengar banyak sekali komplain dari operator dan kepala sekolah mengenai tidak bisanya melakukan pembatalan pesanan. Ya. Dan kita juga memberikan fitur di mana sekolah ini bisa mengajukan aduan, ya, sebelum uang itu disalurkan kepada penyedia. Ya, jadi kalau bagi teman-teman yang sudah sering berbelanja di marketplace online, ini adalah sistem escrow, di mana uang itu digaransi tidak pindah dulu kepada supplier, ya, kepada penjual sebelum sudah dipastikan bahwa barang itu diterima dan barang yang benar yang diterima. Jadi ini memberikan kepercayaan diri bagi sekolah-sekolah untuk meyakinkan bahwa kalau barangnya salah, tentunya uangnya nggak langsung diberikan kepada penjual, ya, harus ada koreksi, pengiriman ulang dan lain-lain. Jadinya escrow ini atau penjaminan ini akan meningkatkan level transparansi dan kepercayaan diri sekolah untuk melakukan pengadaan. Berikut. Ya, salah satu masalah yang kita juga dengar dari banyak sekali kepala sekolah dan operator adalah pada saat transaksi sudah terjadi, banyak sekali sekolah ini tidak tahu apa status pesanannya dia. Ya, banyak kepala sekolah komplain lama prosesnya, banyak yang ketar-ketir menunggu barang datang. Inilah komen-komen yang kita dengarkan. Apakah akan tiba atau tidak, statusnya apa. Jadi kepastian status ini menjadi salah satu fitur yang kita luncurkan di dalam Siplah. Dan sekolah itu dapat memantau semua status pesanan melalui dashboard yang terpadu. Jadi proses belanja ini terdokumentasi, dapat diunduh, bisa ditunjukkan. Kalau ada guru yang menanya di mana barang yang kita sudah pesan, operator maupun kepala sekolah bisa menunjukkan dan mengecek dengan instan apa status pengirimannya dan di mana itu barang. Berikut. Dan untuk para penjual atau penyedia, ya, mereka lebih nyaman berjualan di sini. Karena sekarang proses pendaftaran dan proses pembayarannya jauh lebih cepat. Jadi step pertama adalah kami memastikan bahwa verifikasi pendaftaran penyedia itu hanya membutuhkan 1 kali 24 jam agar cepat. Nah, ini akan sangat membantu apalagi buat UMKM yang ingin meregistrasi sebagai salah satu penyedia. Mungkin UMKM di daerah lokal tertentu yang ingin menjual kepada sekolah-sekolah.
Dan juga kita memastikan bahwa pengecekan pembayaran itu sekarang otomatis ya di dalam platform kita. Dan pembayaran diteruskan kepada penyedia 1 kali 24 jam setelah sekolah bayar. Jadinya tidak ada lagi ketunda pembayarannya untuk penyedia kita. Banyak dari mereka yang mungkin skalanya lebih kecil dan butuh pembayaran yang tepat waktu. Jadi ini juga untuk meningkatkan kenyamanan bagi penyedia kita, terutama untuk UMKM. Berikut. Jadi saya ingin mengajak sekolah-sekolah di Indonesia untuk berbelanja di Siplah. Ya, kenapa tidak? 100% aman, transparan, tidak perlu lagi memikirkan isu-isu mengenai administrasi yang salah, dan udah ada berbagai macam fitur yang memudahkan proses ini dan memberikan kepercayaan diri. Tinggal masukin ID Dapodik, dan siap langsung berbelanja. Sangat mudah sistemnya. Dan sekarang sudah lebih dari 150.000 sekolah yang sudah berpartisipasi dalam pembelanjaan melalui Siplah. Jadi kenapa tidak? Harusnya sekolah-sekolah yang lain juga belanja di Siplah karena jauh lebih mudah. Berikut. Ya, dan kami terutama untuk UMKM, kami ingin mengajak UMKM juga mendaftar di Siplah agar dapat berjualan ke ratusan ribu sekolah di Indonesia. Ini potensinya sangat besar, jadi kami ingin mengundang para UMKM yang punya produk-produk dalam negeri yang bagus dan baik dan kualitas yang tidak kalah dengan produk-produk luar negeri, agar untuk bergabung kepada Siplah ya. Dan ini ada beberapa step-step verifikasi dan registrasi yang sangat cepat dan nyaman untuk bisa siap berjualan di platform Siplah. Berikut. Ya. Kami di Kemendikbudristek dalam proses digitalisasi sekolah, kami akan selalu melakukan transformasi dan pembaruan teknologi di dalam semua platform kita. Ini Siplah adalah salah satu yang pertama, tapi akan ada banyak lagi platform-platform digital gratis yang akan kita berikan kepada sekolah untuk membantu sekolah mengelola sistem pendidikan kita dengan lebih baik. Terutama dengan Siplah, kami yakin sekolah itu lebih aman berbelanja, kepala sekolah tidak terbeban, ya, punya kepercayaan diri, dan kami yakin bahwa kita ini akan mengurangi berbagai macam potensi konflik, potensi korupsi, potensi kolusi di sistem pendidikan kita. Teknologi punya dampak yang sangat besar dalam meningkatkan transparansi dan meningkatkan kenyamanan dalam semua proses transaksi. Jadi ini benar-benar suatu hari yang sangat bahagia buat kami. Berikut. Terima kasih sekali lagi untuk paparannya, dan marilah kita semua, baik penyedia maupun satuan pendidikan, menggunakan Siplah untuk menciptakan sistem pengadaan pendidikan yang jauh lebih transparan dan nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siplah yang betul-betul sip. Terima kasih Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim untuk sambutan dan penjelasan mengenai Siplah sebagai platform pengadaan barang dan jasa daring dan tentunya penyempurnaan Siplah tahun 2021 beserta manfaatnya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bapak Teten Mas Duki, untuk memberikan sambutan dan juga support. Kang Teten, mangga. Mohon maaf, Kang Teten masih di mute, punten. Oke, siapa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pak Nadiem Makarim, Wakil yang mewakili Menteri Perindustrian, Kepala BPSDMI, Bapak Agus Gunawan, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati,
Pertama-tama saya menyambut gembira Siplah. Saya kira ini satu sistem pengadaan yang bagus, transparan, dan tentu disiapkan dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Jadi alhamdulillah, ini terima kasih saya kepada Menteri Pendidikan beserta jajaran. Kami menyambut baik pengadaan-pengadaan melalui aplikasi Siplah, ya, karena kami UMKM sangat berkepentingan dengan Siplah ini. Saya sebagai Menteri Koperasi dan UMKM ingin memanfaatkan Siplah ini untuk mendorong semakin banyak produk UMKM yang bisa menjadi vendor pengadaan di sekolah-sekolah. Bagaimana kita ketahui, pemerintah sekarang lewat Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan kementerian dan lembaga 40% belanja pengadaan barang dan jasa harus menyerap produk koperasi dan UMKM. Dan saya kira pada 2 Agustus 2021 realisasi belanja paket usaha kecil senilai 144,31 triliun atau 33% dari target alokasi 40%, dan totalnya akan 446,96 triliun. Ini data LKPP. Jadi ini saya kira sudah sangat baik ya, sudah mencapai 33%. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah pandemi saat ini, di mana daya beli masyarakat turun, banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan, maka belanja pemerintah untuk menyerap produk-produk UMKM dan koperasi ini sangat dibutuhkan. Ya. Saya kira langkah ini juga menjadi bagian dari proses transformasi UMKM dan koperasi untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas, global, bahkan masuk dalam ekosistem digital. Nah, alhamdulillah UMKM yang onboarding ke dalam ekosistem digital saat ini telah mencapai 15,2 juta atau 23,7%, atau naik ke 7,2 juta selama pandemi. Nah, target kita tahun 2024 ada 30 juta UMKM yang terhubung ke platform digital. Dan saya kira kami optimis karena kalau kita lihat survei World Bank menunjukkan bahwa 80% UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik daripada yang offline. Bapak Ibu yang saya hormati, kami telah menyiapkan The Future SME melalui SMESCO sebagai Center of Excellence UMKM. Kami ada SMESCO Labo, yaitu Laboratorium Eksplorasi serta Riset UMKM Masa Depan. Lalu juga kami melakukan kurasi produk melalui Spark Trade sehingga akses dan pendampingan UMKM ekspor bersama BNI Ekspora. Lalu pendampingan, ya ini semacam konsultasi lewat program Kakak Asuh, Spark Kampus, dan juga kolaborasi. Lalu inovasi, dukungan logistik. Kami sekarang sudah ada fulfillment center untuk mendukung UMKM yang jualan di medsos yang belum terhubung ke sistem logistiknya. Lalu juga kami ada ide tentang factory sharing, cloud kitchen, dan siren.id. Ini juga untuk membantu meningkatkan daya saing produk UMKM kita. Tahun 2022, Kementerian Koperasi dan UMKM ditunjuk sebagai koordinator dalam major project pengelolaan terpadu UMKM melalui pengembangan factory sharing, salah satunya sektor meubiler atau furniture di Provinsi Jawa Tengah. Nah, meubiler ini merupakan salah satu produk utama dalam pasar logistik pendidikan. Ya, saya kira sekolah-sekolah sangat besar sekali kebutuhan untuk meubiler.
Jadi kami sudah siapkan Pak Nadiem mitra-mitra yang nanti bisa menjadi vendor di SIPLAH. Nah, tahun 2021 tercatat potensinya sebesar 94,4 miliar rencana kerja sekolah untuk mebeler. Nah, ini yang penting. Saya kira karena itu pelibatan UMKM dalam PBJ pemerintah, khususnya dalam ekosistem pasar logistik pendidikan, yaitu SIPLAH, ini tidak terlepas dari sinergi dan partisipasi aktif berbagai pihak, tak terkecuali kementerian, lembaga, Bapak Ibu Kepala Dinas, dan satuan pendidikan di daerah. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih dan menyambut baik SIPLAH ini untuk memperkuat ekonomi UMKM. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Pak Teten Mas Duki, hatur nuhun, terima kasih. Kita akan berlanjut ke sambutan berikutnya, Ibu Bapak, yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Industri Kementerian Perindustrian, Bapak Arus Gunawan. Pak Arus, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf Bapak Menteri karena waktu yang bersamaan untuk kegiatan dan menugaskan kami untuk hadir di dalam acara peluncuran program Merdeka Belajar episode ke-12 Sekolah Aman Berbelanja dengan SIPLAH. Pertama-tama kami sampaikan yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim, yang kami hormati Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bapak Teten Mas Duki, Bapak Ibu yang hadir di dalam acara ini, kami mengapresiasi apa yang disampaikan Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi untuk menggunakan aplikasi platform SIPLAH ini untuk pengadaan barang dan jasa. Kementerian Perindustrian telah mengalokasi fasilitas untuk sertifikasi TKDN sebanyak 9.000 sertifikat produk agar perusahaan dapat memanfaatkan hal ini untuk mendapatkan nilai TKDN dalam produknya sehingga dapat berperan dalam pengadaan yang salah satunya adalah SIPLAH ini. Salah satu produk yang didorong di dalam produk dalam negeri yaitu produk teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Produk ini merupakan produk yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran terutama pada masa pandemi sekarang ini. Produk TIK antara lain komputer tablet, laptop, desktop, router, dan printer, serta speaker tentunya berpeluang terhadap pengadaan yang dilaksanakan secara online ini, sehingga produk dalam negeri mendapatkan porsi pasar yang lebih luas. Dukungan nyata juga kami menyampaikan terima kasih bahwa produk TIK ini di tahun 2021 tentunya alokasinya cukup besar, sekitar 3,34 triliun, sehingga dapat membantu pasar industri dalam negeri di tengah situasi COVID-19. Kemudian kami juga membentuk ekosistem laptop mulai dari intellectual property,
hingga komponen utama dan pendukung produk laptop dalam negeri merupakan peluang besar bagi pengembangan industri dalam negeri, baik industri besar maupun industri pendukungnya. Saat ini dengan adanya dukungan Kemendikbudristek, laptop bisa dirakit dalam negeri berjumlah 300 hingga 400 ribu unit, sehingga perlu dukungan semua pihak untuk memperluas pasar laptop dalam negeri. Kepastian market ini berpeluang tumbuhnya produsen-produsen TIK maupun produk yang lain yang dapat mendorong untuk berkembangnya investasi di dalam negeri. Untuk menciptakan market sesuai dengan skala industri, maka perlu diinisiasi pembuatan laptop dengan desain yang sama, kemudian juga menyiapkan SDM industri dalam negeri, mendorong pelaku untuk berperan aktif dalam program pendidikan vokasi, link and match, dan teaching factory, sehingga tersedianya SDM yang kompeten untuk berperan aktif dalam menguasai teknologi digital dan juga mempersiapkan era industri 4.0. Kementerian Perindustrian juga memfasilitasi pembangunan kompetensi melalui standar kompetensi kerja nasional industri, lembaga sertifikasi profesi dan sertifikasi kompetensi, lembaga sertifikasi kompetensi, serta pusat industri digital dan pengembangan sumber daya manusia industri 4.0. Segala insentif berbagai kami siapkan untuk berperan aktif dalam mengembangkan sumber daya manusia. Pemerintah juga menyiapkan skema insentif fiskal, yaitu super tax deduction hingga 200%. Program TKDN juga pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 mengembangkan industri dalam negeri ini juga perlu tata cara untuk perhitungan laptop yang sedang tahap untuk kami hitung TKDN dan mempersiapkan aturan yang diberlakukan di dalam pengadaan, tentunya yang berperan terhadap pasar dalam negeri. Kami juga menyiapkan untuk penilaian-penilaian TKDN, salah satunya yaitu mempersyaratkan lini produksi sebagai bagian dari penilaian TKDN. Kami mendukung peluncuran program Merdeka Belajar episode yang ke-12 ini, semoga akan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam proses kegiatan belajar mengajar dan dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Kementerian Perindustrian sangat siap menjadikan TKDN sebagai pintu dalam setiap pengadaan yang masuk dalam kategori wajib penggunaan produk dalam negeri, sehingga dapat menjadi kontribusi yang positif dalam perekonomian nasional dan juga menjadikan Indonesia negara industri tangguh dan mandiri. Terima kasih kami sampaikan, semoga aplikasi ini dapat terus berkembang, menu-menu yang dapat disiapkan untuk melengkapi platform digital ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arus Gunawan, apresiasi serta dukungannya untuk Siplah sebagai platform pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan yang mendorong peningkatan partisipasi industri dalam negeri. Ibu Bapak sekalian, kita akan saksikan bersama-sama sekarang video sambutan dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP, Bapak Ani Dwi Susanto, dan tentunya video testimoni-testimoni dari penerima manfaat pengguna platform Siplah. Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sehat dan bahagia selalu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Transformasi digital dapat ditingkatkan untuk menggalang UMKM Go Digital dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional serta menjadi sarana untuk mengembangkan penggunaan produk dalam negeri. Terdapat beberapa kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan instansi yang terus berinovasi dalam pembangunan platform guna memfasilitasi penguatan peran UMKM dan penggunaan produk dalam negeri. Salah satu di antaranya yang terus berkoordinasi dengan LKPP adalah Kementerian Dikbudristek dalam pengembangan dan pembaruan aplikasi Siplah. Melalui kerja keras Kemendikbudristek dalam pengembangan dan pembaruan aplikasi Siplah, data-data transaksi belanja satuan pendidikan dapat diolah dan dianalisa untuk menjadi salah satu sumber daya yang dapat menunjukkan potensi dan perkembangan partisipasi UMKM serta penggunaan produk dalam negeri. Oleh karena itu, diharapkan praktik baik dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan KLDI lainnya maupun diadopsi dalam mendorong terwujudnya peningkatan kualitas UMKM dan penggunaan produk dalam negeri. Apresiasi dan dukungan terhadap penggunaan aplikasi Siplah sebagai salah satu alat atau sarana untuk peningkatan tata kelola pengadaan barang jasa serta peningkatan peran partisipasi UMKM dan penggunaan produk dalam negeri. Siplah menjadi salah satu platform yang mendukung peran UMKM dalam memenuhi kebutuhan satuan pendidikan. Melalui Siplah diharapkan dapat meningkatkan tata kelola PBJ satuan pendidikan secara efektif, efisien, transparan, adil, terbuka, dan akuntabel. Semoga pengadaan kita tetap pengadaan kredibel, pengadaan yang akan mensejahterakan bangsa. Salam pengadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan dana BOS untuk tahun 2020 itu menggunakan aplikasi Arkasnya ya dari dinas langsung. Jadi untuk pelaksanaannya, untuk pembayarannya juga alhamdulillah lancar. Kalau untuk offline ya mungkin untuk penyediaan barang dan jasanya mungkin agak lama kali ya, karena kita mencari dari toko dan sebagainya. Kalau untuk online ya melalui Siplah dan sebagainya, itu kita untuk penerimaan barangnya itu agak cepat karena kita melalui aplikasi Siplah itu. Di sekolah kami di SMP Negeri 3 Sepatan pernah melakukan pembelanjaan barang, salah satunya itu buku sekolah elektronik. Kita hanya pertama kita cari dulu keywordnya, kemudian ketemulah salah satu CV, prosesnya sangat cepat, kita hanya melakukan pemesanan, terus kemudian barang dikirim, kita transfer uangnya, transaksi selesai. Kualitas barang yang kita terima sesuai dengan pesanan yang kita pernah ajukan. Transaksi online dengan menggunakan Siplah untuk sekolah itu lebih aman. Oh iya, sangat terbantu dengan Siplah, apalagi dengan sistem sekarang untuk pelaporannya dengan menggunakan Arkas, dan kemudian BKU juga, kita memang untuk pembelanjaannya kan jadi sifatnya non tunai, kita transfer, jadi untuk pembukuannya pun lebih gampang lah, pokoknya lebih gampang. Dengan Siplah untuk misalkan manipulasi barang fiktif itu kayak mungkin saya pikir nggak mungkin ya Pak ya. Kami dari SMP 2 Sepatan akan mendukung aplikasi Siplah karena menghindari pembelian fiktif atau pengeluaran-pengeluaran yang memang tidak diperlukan. Siplah memang sip. Siplah memang sip. Siplah memang sip.
berbisnis furniture ini sudah dimulai dari tahun 2007. Beda bisnis dulu dan sekarang yang paling signifikan adalah jumlah pemain bertambah, namun kue terbatas. Saya seperti katak dalam tempurung karena minimnya informasi yang saya dapatkan. Kalau sekarang, alhamdulillah dengan adanya Siplah, saya bisa mengikuti pengadaan barang dan jasa di sekolah, bahkan sampai seluruh wilayah Indonesia. Saya usaha catering sudah sekitar 5 tahun. Selama ini masih dalam sistem offline, jadi penjualan masih biasa-biasa saja. Setelah bergabung di Siplah 1 tahun belakangan ini, usaha saya semakin meningkat. Sistem online-nya membuat kami lebih dapat informasi sekolah-sekolah mana yang membutuhkan catering. Transaksinya sangat mudah, cepat, sehingga membuat usaha kami semakin lancar. Saya mengerjakan pakaian seragam anak-anak sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Alhamdulillah sangat membantu. Dengan Siplah ini, usaha konveksi bisa berjalan lebih berkembang dan saling menguntungkan. Pembayaran cepat, tepat, dan sesuai dengan yang diharapkan gitu, dan saling menguntungkan. Saya berbisnis bergerak di bidang ATK dan usaha printing. Sekarang saya berasa omset saya itu sejak ikut Siplah itu makin naik gitu loh. Jadi Siplah ini selain pembayaran juga bagus dan lancar, jadi saya juga sekarang bisa tidur dengan pulas tanpa harus khawatir kapan saya dibayar. Siplah memang sip. 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 Siplah memang betul sip begitu ya. Dan Ibu Bapak sekalian, kita memasuki sesi terakhir yakni sesi tanya jawab dengan media massa nasional. Kami mohon para narasumber dapat menjawab pertanyaan dari para jurnalis yang sudah kami tampung sebelumnya. Sudah hadir di sini semuanya para narasumber, dan pertanyaan pertama, Bapak-bapak izin saya akan membacakan pertanyaan dari Dian Warastuti dari Harian Waspada. Pertanyaan pertama ditunjukkan untuk Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Pertanyaannya Mas, sejauh mana Siplah mampu meningkatkan standar pelayanan mutu atau SPM di sekolah? Ya, jadi standar nasional pendidikan itu kan terdiri dari 8 standar. Ada standar isi, proses, penilaian, kompetensi, pendidik, standar pengelolaan, pembiayaan, dan sarana. Nah, kehadiran Siplah ini sangat membantu sekolah karena di satu sisi Siplah itu bisa memberikan kemerdekaan bagi kepala sekolah dan guru-gurunya untuk benar-benar punya menu terbesar. Apa yang cocok untuk murid-muridnya, apa yang cocok untuk daerahnya, untuk sekolahnya, dan program proses pembelajarannya. Tapi di satu sisi lain, ini juga memberikan kepercayaan diri untuk mereka melakukan transaksi itu. Bayangkan nanti potensinya. Semua masalah keuangan, pelaporan keuangan itu bisa terjadi secara digital nanti. Kedepannya itu akan kita otomasi pelaporan keuangan. Bayangkan betapa ringannya beban kepala sekolah yang tidak harus melakukan memikir bagaimana melakukan pelaporan keuangan yang tepat agar tidak terancam salah administrasi atau apa-apa. Ini kan luar biasa bebannya bagi kepala sekolah dan guru, itu akan menjadi jauh lebih ringan. Nah, dengan Siplah, sekolah bisa memilih apa yang definisi mutu untuk masing-masing. Definisi mutu untuk daerah DKI Jakarta sama misalnya Papua itu mungkin berbeda masing-masing sekolah, apa kebutuhannya. Jadi itulah yang benar-benar menjadi terobosan Siplah gitu. Dan mereka bisa dengan sangat transparan melihat perbandingan harga atas suatu produk yang dibutuhkan, biar mereka nggak juga bisa yakin bahwa efisiensi daripada anggaran itu terjaga. Mereka bisa beli lebih banyak barang karena mereka memastikan harga yang terbaik gitu. Jadinya dengan standarisasi daripada proses pengadaan ini,
banyak kepala sekolah itu nggak perlu ribet lagi dan nggak perlu memikirkan berbagai macam aspek yang tidak core terhadap fungsi pendidikan dia gitu. Karena kita ingin kepala sekolah dan itu fokusnya kepada mementor guru-guru kita, bukan fokus kepada mengisi pelaporan administrasi yang begitu berat. Itu kira-kira apa saja yang bisa menjadi potensi daripada Siplah menjadi suatu platform yang luar biasa memerdekakan para kepala sekolah dan satuan pendidikan di Indonesia. Baik, Mas Menteri, terima kasih. Memerdekakan itu kata-kata kuncinya ya. Saya mendengar suara lega nih bagi semua peserta Merdeka Belajar di episode ke-12 ini, terutama para kepala sekolah dan guru yang selama ini, kata Mas Menteri tadi, jadi jangan insecure lagi dengan Siplah itu, jadi sudah ada otomatis, ada rekam jejaknya begitu, dan juga sangat akuntabel. Pertanyaan kedua, kita akan membacakan dari Muti, dari Jurnas. Ini masih untuk Mas Menteri. Nah, ini pertanyaan juga banyak ditanyakan, Mas Menteri. Seberapa mudah sih pendaftaran Siplah bagi UMKM yang juga ingin bergabung? Silakan. Ya, pendaftaran bagi UMKM yang ingin bergabung ini bisa dikatakan sangat mudah ya, karena semua prosesnya dilakukan secara daring melalui situs Siplah. Jadi yang seperti yang saya sampaikan di paparan, UMKM itu yang ingin mendaftar mengikuti alur berikut. Pertama, kunjungi situs Siplah ya, www.siplah.kemdikbud.go.id. Kedua, pilih menu satu atau lebih mitra pasar. Ketiga, tekan tombol daftar. Keempat, melengkapi beberapa persyaratan, ada NPWP, identitas penyedia, nomor KTP, dan lain-lain. Dan kelima, Ibu dan Bapak melakukan verifikasi melalui email. Jadi ada email verification, sangat simple, seperti bergabung menjadi salah satu mitra di e-commerce atau marketplace swasta. Jadi semua fitur-fitur yang ada di swasta harusnya buat pengadaan pendidikan harusnya ada juga gitu. Jadi itulah alasannya kita meluncurkan ini untuk memberikan service level yang sama gitu. Jadinya setelah itu sudah vendor tersebut bisa login dan siap berjualan gitu. Dan kita yang akan memonitor untuk memastikan semuanya terjadi dengan baik. Jadi sangat mudah, dimanapun bisa berpartisipasi asal memenuhi kriteria, mereka bisa bergabung dan mulai berjualan di platform Siplah. Jadi benar-benar kita bukan hanya mendorong transparansi pendidikan, tapi juga mendorong peningkatan kapasitas UMKM kita. Ini dua hal yang sangat penting sebagai objektif daripada pemerintah pusat. Jadinya saya senang sekali bisa mendorong dua objektif tersebut. Baik, Mas. Semuanya juga sudah terjawab ya, sangat mudah sekali ternyata, dan juga tentunya untuk menciptakan nanti sebuah ekosistem yang sirkuler. Terima kasih Mas Menteri. Ini pertanyaan ketiga untuk Kang Teten. Pak Menteri Koperasi dan UKM, ini dari Dian Warastuti, Harian Waspada. Pertanyaannya, apakah UKM akan mengambil peran lebih banyak, katanya Pak, dalam kebijakan Kemendikbudristek kali ini? Ya tentu. Kami ingin betul-betul memanfaatkan Siplah ini untuk agar produk-produk UMKM kita lebih banyak diserap di Kementerian Pendidikan dan khususnya di sekolah. Kami melihat potensi belanja sekolah tahun ini ya cukup besar ya, 52,5 triliun. Nah, kalau ini saya kira bisa banyak menyerap produk UMKM, ini saya kira akan betul-betul menggerakkan ekonomi dalam negeri. Memang catatan kami bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memang ada kendala catatannya, jadi masih sedikit produk UMKM yang sudah onboarding di platform Siplah, dan juga mengenai harga masih belum kompetitif. Nah, mungkin ini yang nanti kita akan segera kami melakukan pendampingan, ya, kurasi produk, termasuk juga membantu mereka untuk onboarding di platform Siplah. Nah, kami juga bukan hanya ingin membantu UMKM untuk onboarding, tapi juga bagaimana meningkatkan daya saing produk, ya, supaya memang kualitas produk-produk UMKM ini semakin baik. Dan di kami saya kira seperti saya sudah sebutkan tadi, sudah banyak program pendampingan, termasuk juga untuk peningkatan daya saing produk. Ya. Nah, yang mungkin perlu dibantu
UMKM ini karena modal mereka terbatas, ya, sehingga mereka harus betul-betul menggunakan modal kerjanya ini dengan barang-barang yang pasti akan dibeli, terjual, atau diserap oleh market. Nah, karena itu akan lebih baik kalau kemudian jauh-jauh hari setiap pengadaan barang di pemerintah, ya, dan di lembaga itu dipublish lebih cepat sehingga UMKM bisa mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Ya, karena UMKM kan dengan modal terbatas tidak bisa nyetok. Walaupun sekarang saya kira kalau ada surat perintah kerja ini bisa dijadikan agunan untuk mencari modal kerja di perbankan. Nah, saya kira seperti itu. Nah, kami melihat misalnya di UMKM banyak sekali yang bisa masuk ke pengadaan siplah ini, baik itu misalnya meubiler, furniture, ya, untuk sekolah-sekolah, ATK, seragam, termasuk juga kuliner. Nah, mungkin itu ya yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Teten, terima kasih. Semuanya di sini partisipan webinar juga senang ya. Nanti mungkin langsung terbayang sama ibu bapak semua ada custom mungkin furnitur yang disamakan dengan identitas sekolah. Wah, semuanya udah pasti tidak sabar ingin langsung membuka siplah dengan fitur terbaru. Pertanyaan selanjutnya, ibu bapak izinkan saya membacakan masih dari Dian Warastuti dari Harian Waspada. Kali ini untuk Pak Arus, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian. Pertanyaannya Pak, bagaimanakah sektor industri menyikapi kebijakan yang baik dari Kemdikbudristek ini? Apa ada timbal balik kebijakan yang mendukung sekolah dalam mendapatkan barang dan jasa terbaik dari dunia industri? Pak Arus, silakan. Terima kasih. Yang pertama, kami dan aplikasi Siplah ini dengan proses pendaftaran yang mudah, proses pengadaannya yang cepat, kemudian pelaporannya yang digital, tentunya membuat pasar lebih tertarik untuk industri dalam negeri. Tentunya dengan apa yang disampaikan bahwa sistem pengadaan Siplah ini cakupannya 52,2 triliun, tentunya menjadikan industri lebih tertarik dan tentunya perluasan terhadap investasinya maupun investasi baru. Apa yang manfaat yang baik bahwa dengan kondisipnya industri dalam negeri tentunya peluang kesempatan untuk tenaga kerja lebih luas. Dan tentunya dengan perluasan ini industri akan menjadi komitmen terhadap apa yang menjadikan pendidikan vokasi yang saling link agmat ini membuat para siswa dapat diterima untuk magang, tentunya juga maksimalnya yaitu dengan perluasan pasar ini kesempatan bekerjanya cukup menjadi berkembang. Itu yang dapat kami sampaikan. Atas jawaban dari pertanyaan teman-teman media nasional, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim. Ada Kang Teten juga tadi, Menteri Koperasi dan UKM, dan juga Pak Arus. Terima kasih, salam sehat semua Bapak-Bapak, dan hatur nuhun sami-sami. Tentunya baru saja kita saksikan dan simak bersama seluruh rangkaian acara peluncuran Merdeka Belajar episode ke-12 Sekolah Aman Berbelanja bersama Siplah. Kami berharap tentunya penyaluran dana BOS dapat terlaksana dengan baik melalui pemanfaatan Siplah sebagai platform pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh para undangan webinar di siang hari ini, para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kota, dan Kabupaten, Ibu Bapak, para Kepala Satuan Pendidikan, mitra-mitra Siplah, para jurnalis, serta seluruh peserta webinar semuanya. Diharapkan dengan penyempurnaan Siplah
akan mencegah kesalahan ataupun penipuan yang selama ini sering menjadi hambatan dalam pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, penyempurnaan fitur Siplah akan meningkatkan kemudahan, keamanan, dan transparansi proses pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut pada gilirannya akan mendukung perbaikan infrastruktur satuan pendidikan secara lebih efektif dan efisien, serta mendorong terwujudnya lingkungan dan ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, dan pastinya mencerdaskan. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan kerjasama semua pihak, sehingga acara ini berlangsung dengan lancar dan baik. Saya Widya Saputra, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan.